Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh mendapatkan satu kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami terbatas dalam pengertian. Kami mohon Tuhan supaya kiranya Tuhan membuka akal budi pikiran kami, supaya firman yang akan diberitakan ini kami bisa menerimanya, bisa memahami, mengerti, dan menyimpannya dalam hati kami. Lebih daripada itu adalah melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Ampuni dosa dan salah kami supaya tidak menjadi penghalang kami mendapatkan berkat firman Tuhan. Semua perangkat yang kami pakai juga Tuhan menolong sehingga dijauhkan dari gangguan, kerusakan, kemacetan yang menghambat pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa juga bahwa setan pasti bekerja waktu kami mendengar firman Tuhan dengan berbagai macam cara, termasuk mengalihkan pikiran dan hati kami kepada hal yang lain. Kami mohon Tuhan, lindungilah kami dari pekerjaan setan ini, sehingga tidak ada di antara kami yang kehilangan berkat firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kata-kata, suara, dan jalan pikiran yang baik dari Tuhan, sehingga firman-Mu bisa dikomunikasikan kepada kami sekalian dengan baik. Kami siap mendengar sabda Tuhan. Mari Tuhan berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tema mendapatkan dan menyikapi berkat. Dan dari teks kita, Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saya sudah membicarakan satu hal yang membuat Petrus diberkati oleh Tuhan, atau Tuhan mau memberkati Petrus, yakni karena Petrus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia mendukung pekerjaan pemberitaan firman yang Yesus lakukan. Hari ini kita akan menyambung pembahasan kita, tapi terlebih dahulu mari kita kembali membaca teks kita untuk mengingat cerita kita kembali. Lukas 5 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengar firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, lalu menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Hari itu Petrus mendapatkan berkat luar biasa melalui tangkapan ikan yang sangat banyak. Bahkan perahu hampir tenggelam dan jala hampir koyak. Dan kita sudah lihat juga bahwa hal yang membuat Tuhan mau memberkati Petrus secara luar biasa pada hari itu adalah, yang pertama, karena dia mendukung pekerjaan pemberitaan firman yang dikerjakan oleh Yesus. Itu sudah kita bahas pada part 1. Dan sekarang saya akan menambahkan lagi, apa sih yang membuat Tuhan mau memberkati Petrus dengan luar biasa hari itu? Hal yang kedua dari Petrus ini adalah karena dia belajar taat pada Tuhan.
Dia belajar taat pada Tuhan. Teks kita menceritakan bahwa pada waktu Tuhan mau memberkati Simon Petrus itu, Tuhan menyuruh Petrus bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalanya. Dan Petrus pun taat pada perintah itu. Perhatikan ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tuhan menyuruh Petrus mendorong perahunya. Lalu setelah itu, suruh menebarkan jalannya. Dan menarik adalah bahwa Petrus mengatakan bahwa Tuhan, telah sepanjang malam kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Sepanjang malam tidak ada hasil. Tapi karena Tuhan suruh, dia mau melakukan itu. Dengan kata lain, disinilah kita melihat ketaatan Petrus memainkan peranan di sana. Seandainya Tuhan menyuruh Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Lalu Petrus bilang, "Sudahlah Tuhan, dari malam kami sudah kerjakan itu. Bukan hanya di sini, di tempat seluruh di sana sudah kami pergi. Kami sudah menebarkan jala muka belakang kiri kanan. Tapi kami tidak dapat apa-apa. Jadi Tuhan tidak usah repot-repot." Hari itu Petrus tidak diberkati. Tapi Tuhan, telah sepanjang malam kami tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya. Ini sebuah ketaatan. Menarik sekali saudara bahwa Petrus ini nelayan. Ini ahli di laut. Ini ahli dalam tangkap ikan. Yesus itu bukan nelayan. Yesus itu tukang kayu. Kalau memang omong kayu, Yesus pakarnya. Omong bikin meja, Yesus pakarnya. Omong bikin lemari, omong bikin furniture yang lain, Yesus pakarnya. Tapi kalau urusan laut, urusan tangkap ikan, Petrus pakarnya. Tapi saudara-saudara, bukan itu yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh Petrus. Petrus menunjukkan ketaatannya kepada kata-kata Yesus. Dan tidak heran, hari itu berkat bagi dia luar biasa banyaknya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketaatan pun memainkan peran di dalam kehidupan yang diberkati. Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan orang-orang yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Kita ambil contoh misalnya Abraham. Abraham itu diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya, keluar dari kampung halamannya. Tapi pada saat perintah untuk keluar itu diberikan, ada juga janji berkat yang menyertai perintah itu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu ayat 2. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya dengan sebuah janji bahwa Tuhan akan memberkati dia, bahkan dia jadi berkat. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa Abraham mentaati itu. Dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan sanak keluarganya ke negeri yang Tuhan tunjukkan bagi dia. Walaupun dia tidak tahu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Bukan sudah ditunjukkan. Ini tentu membutuhkan sebuah keberanian di samping sebuah ketaatan. Tetapi saudara-saudara, Abraham melakukan semua itu. Dan kita melihat bahwa bukan saja Abraham yang diberkati, tapi anak cucunya diberkati, keturunan-keturunannya diberkati. Bahkan pada akhirnya Abraham juga menjadi berkat bagi dunia melalui seorang keturunannya yang bernama Yesus Kristus. Ketaatan memang selalu berbuah berkat. Tuhan juga pernah menyuruh Abraham di dalam Kejadian pasal 22.
ketika dia mendapatkan seorang anak pada masa tuanya, yaitu Ishak. Tapi tahu-tahu Tuhan perintahkan supaya Ishak harus dikorbankan kepada Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat yang ke-16, 17, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi pada waktu kita lihat bahwa pada waktu Tuhan menyuruh Abraham korbankan anaknya, Abraham taat. Itu bukan perkara mudah untuk mempersembahkan seorang anak menjadi korban bakaran. Apalagi saudara, itu bukan anak, itu anak satu-satunya, kecuali Abraham punya anak. Saya tanya saudara, kalau saudara punya anak 5 atau 4, lalu kita minta 1 untuk dipotong, saudara kasih? Saudara, oh kasih saja kan, masih ada stok, masih banyak. Begitu. Tidak. Saudara punya anak banyak pun saudara tidak akan kasih 1 untuk dikorbannya. Apalagi yang dipunya adalah satu-satunya. Abraham sangat mengasihi Ishak. Coba kalau Ishak ini kepala batu, kurang ngajar, biadab, suka melawan orang tua, bikin kekacauan, mabuk sepanjang hari. Kalau saudara punya anak seperti itu, pencuri, perampok, mabuk, melawan orang tua, suka maki orang tua, pukul orang tua, bikin kejahatan di mana-mana, ya, tidak menghormati orang yang lebih tua, pokoknya anaknya jahat. Lalu kalau kita minta anak yang jahat itu, bolehkah saya minta anakmu yang jahat untuk dipotong? Saya bilang, ambil saja. Belum tentu saudara mau. Anak mempersembahkan anak yang jahat pun orang enggan memberikan. Apalagi anak satu-satunya yang dikasihi. Itu tidak mudah untuk mentaati perintah seperti itu. Saya teringat cerita teman saya. Teman saya ini membuat sebuah cerita imajinasi dia sendiri. Pendeta Nur Anggraito dari Jogja. Satu kali ketika dia membahas Kejadian pasal 22 di mana Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu dia mendramatisir kisah itu dengan cerita seperti ini, bahwa satu hari Tuhan Allah datang. Dia punya 3 anak. Satu hari Tuhan Allah datang kepada dia dan berkata, Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berikanlah istrimu sebagai korban bakaran bagiku. Dia bilang, waduh Tuhan, kenapa Tuhan minta istri saya? Kan istri cuma 1. Kalau ada istri 2, istri 3, Tuhan minta boleh. Ini cuma 1. Janganlah Tuhan. Tuhan bilang, baiklah. Tuhan pun pergi. Beberapa saat kemudian Tuhan datang. Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maukah engkau memberikan anakmu yang pertama sebagai korban bakaran bagiku? Waduh Tuhan. Anak pertama ini satu-satunya anak laki-laki. Saya punya 3 anak, 2 perempuan, tapi yang 1 ini laki Tuhan. Masa satu-satunya laki-laki penerus keturunan saya Tuhan minta? Apalagi ini anak sulung. Janganlah Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi janganlah ambil anakku yang pertama. Tuhan pun mundur. Beberapa saat kemudian Tuhan datang. Nur, apakah engkau mencintai, mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berikanlah anakmu yang kedua kepadaku. Waduh Tuhan. Tuhan, begini Tuhan. Zaman saya hidup dulu belum ada kamera. Jadi tidak ada peninggalan foto masa kecil saya. Muka saya waktu kecil itu seperti apa, tidak ada yang tahu, saya pun tidak tahu. Waktu saya tanya mama saya, Mama, waktu saya kecil itu mukanya modelnya bagaimana? Mama saya jawab, tuh lihat anakmu yang kedua, persis kamu. Jadi Tuhan, anak kedua ini persis saya Tuhan. Anak kedua ini fotokopi saya Tuhan. Masa Tuhan mau ambil? Tuhan pun pergi. Lalu Tuhan datang lagi. Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berikanlah anakmu yang ketiga sebagai korban bakaran bagiku.
Duh Tuhan, anak saya yang ketiga ini lahir tahun 2000. Masuk tahun 2000 tuh orang mengatakan ini tahun milenium. Banyak orang, banyak artis mengatur waktu pernikahannya dan kehamilannya supaya bisa melahirkan anak pada tahun 2000, karena anak yang lahir tahun 2000 itu disebut sebagai anak milenium. Dan anak saya yang ketiga ini lahir tahun 2000. Itu anak milenium, Tuhan. Mengapa Tuhan minta? Lalu Tuhan berkata, Nur, kamu berkata kamu mengasihi aku. Ku minta istrimu kamu tolak. Ku minta anakmu pertama kamu tolak. Ku minta anak yang kedua kamu tolak. Ku minta anak yang ketiga kamu tolak. Lalu apa bukti kamu mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi jangan minta istri anak-anakku Tuhan. Masih ada yang lain yang mau kuberi pada Tuhan. Siapa? Tuh, pembantu. Tuhan boleh ambil saja dari korban bakaran. Artinya apa saudara? Kalau orang yang dikasihi susah dikasih. Kalau pembantu ambil saja. Mau jadi sate dipotong juga tidak apa-apa. Sukar untuk memberi kepada Tuhan. Tapi Abraham melakukannya. Sebagai akibat Abraham melakukannya, apa yang dikatakan tadi? Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Berarti berkat itu menyertai ketaatan. Tuhan mempunyai banyak perintah dan aturan di dalam firman bagi kehidupan kita. Kalau kita membaca kitab suci, kita mendapati ada begitu banyak perintah dan larangan Tuhan. Dan Tuhan selain ada perintah dan larangan seperti itu juga, Tuhan tetap memberikan janji berkat bagi orang-orang yang taat kepada perintah-perintahnya. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk Yosua hal yang sama terjadi. Kalau Yosua hidupnya ikut firman, maka perjalanannya akan beruntung. Perjalanannya akan berhasil. Hidupnya akan beruntung. Juga Mazmur 24 ayat yang ke-45. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ingat juga saudara-saudara, sama seperti poin yang pertama, Petrus terlibat pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati. Tapi kita harus jaga motivasi, jangan mendukung pekerjaan Tuhan supaya diberkati. Ketaatan pasti membawa berkat Tuhan, tapi jangan taat supaya saudara diberkati. Taatlah karena saudara mengasihi Tuhan. Dan apabila saudara taat karena saudara mengasihi Tuhan, seperti saya bilang sebelumnya, Tuhan pun memberikan bonus-bonus berkatnya bagi orang-orang yang taat kepada Dia. Ingat, berkat tidak selamanya bersifat jasmani. Di dalam perjanjian lama, seperti sudah saya singgung, berkat jasmani berlimpah-limpah. Tapi perjanjian baru lebih berorientasi pada berkat yang bersifat rohani. Karena itu maka pastilah Tuhan memberkati orang-orang yang taat. Dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani, di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Ketaatan kita selalu membuat berkat Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita belajar taat kepada Tuhan. Yang suka melakukan kejahatan, bertobatlah. Yang suka melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan, marilah kita bertobat. Yang belajar firman Tuhan tapi tidak mentaatinya, marilah kita belajar taat pada Tuhan. Kalau Tuhan melarang, jangan kita lakukan. Kalau Tuhan perintahkan, marilah kita lakukan. Karena ketaatan itu selalu membawa berkat Tuhan. Saya ingin mengakhiri khotbah kali ini dengan cerita dari satu kitab, cerita apokrif. Apokrif itu adalah satu kisah yang tidak ada di dalam kitab suci kita, tapi itu beredar secara tradisi di kalangan orang-orang Yahudi. Bahwa dikatakan dalam cerita itu bahwa satu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke gunung. Pada waktu naik ke gunung, Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, masing-masing harap bawa batu, sedapat mungkin batu yang besar. Maka murid-murid yang lain angkat batu besar naik gunung.
Tapi Petrus bilang, untuk apa repot-repot bawa batu besar? Semua pikul batu. Tapi Petrus cuma ambil satu biji batu kecil, lalu dia cuma taruh di kantongnya, lalu jalan. Sementara yang lain, wah berat sekali, keringatan pikul batu. Sampai di atas gunung Tuhan Yesus mengajar. Selesai mengajar, Tuhan bilang, masing-masing tadi bawa batu dari bawah gunung tuh, taruh di muka. Maka semua taruh, yang lain besar-besar, Petrus punya kecil. Tiba-tiba Tuhan berkati dan bikin mujizat. Batu-batu jadi roti. Sudah lapar semua, masing-masing makan rotinya, tidak bagi-bagi. Maka semua menikmati roti yang banyak. Petrus dapat hanya satu biji kecil. 1 minggu kemudian Tuhan Yesus naik, ajak murid-murid, mari kita naik ke gunung. Usahakan bawa batu, ya kecil segenggam tangan. Maka yang lain bawa batu khusus besar setangan ini. Tapi karena pengalaman buruk minggu sebelumnya, Petrus kali ini bawa batu besar. Yang lain jalan santai-santai bawa batu, isi di saku. Tapi Petrus, berat, keringat. Sampai di atas gunung Tuhan Yesus mengajar. Habis mengajar Tuhan bilang, sekarang lihatlah pohon ara itu sudah berbuah. Masing-masing ambil batunya dan lempar pohon ara itu, buah ara, dan makan. Dan semua ambil buah batu dan lempar gampang. Petrus angkat batu besar, tidak bisa. Akhirnya Petrus sial dobel 2 kali. Kalau Tuhan bilang besar, besar, jangan bawa kecil. Kalau Tuhan bilang bawa kecil, bawa kecil, jangan besar. Cerita itu hanya ada di Apokrif, tapi mau mengajar kepada kita bahwa orang yang belajar taat kepada Tuhan, Tuhan tahu memberkati orang-orang yang taat akan Dia. Di sini kita sudah belajar 2 hal dengan pada minggu kemarin. Tuhan memberkati karena Petrus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati yang kedua karena Petrus taat pada Tuhan. Petrus diberkati. Tapi persoalan penting bukan hanya kita diberkati. Setelah kita diberkati, bagaimana kita bersikap terhadap berkat? Kita bisa lihat dalam hidup kita, ada banyak orang diberkati bukan, tapi hidupnya jadi rusak. Pada waktu hidupnya belum diberkati, ekonominya biasa-biasa, dia orang yang baik. Setelah Tuhan berkati dan usahanya maju, uangnya makin banyak, kok makin jahat? Kok makin rusak hidupnya? Kok makin buruk hidupnya? Moralitasnya makin hancur. Kalau begitu ada banyak orang diberkati, tapi mereka tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap berkat. Kalau begitu, bagaimana kita harus bersikap terhadap berkat Tuhan yang kita terima? Kita sambung pada minggu akan datang dalam part yang ketiga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami mendapati satu kebenaran lagi, bahwa berkat Tuhan biasa menyertai ketaatan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami belajar taat kepada Tuhan dalam hidup ini. Tolong supaya motivasi kami lurus. Kami taat bukan supaya diberkati. Kami taat karena mengasihi Tuhan. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan tahu memberkati orang-orang yang taat kepada Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Abraham. Seperti Tuhan memberkati Petrus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan mampukanlah kami untuk hidup taat kepada firman-Mu di dalam keseharian kami. Karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami dapat melihat berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani. Terlebih berkat rohani. Mewarnai jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.